Kita masuk ke soal nomor 32 ya. Perhatikan baik-baik. Untuk tahun tertentu, IHK adalah harga barang dan jasa di dalam tahun apa? Nah, IHK atau CPI itu mesti tahu ya rumusnya bagaimana. Nah, seringkali banyak orang ketukar. Tahu kan udah tahu ya kalau inflasi itu adalah CPI. Misalnya kalau pakai metode CPI, CPI tahun ini dikurang CPI tahun sebelumnya, dibagi CPI tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100 gitu kan. Itu udah pada tahu. Nah, tapi seringkali orang jadi ketukar. Oh, berarti kalau inflasi seperti ini berarti rumusnya CPI adalah basket tahun ini dikurang basket tahun sebelumnya atau dibagi basket tahun sebelumnya kali 100. Hati-hati ya, hati-hati nih. Karena kelihatannya nanti hasilnya kok masuk akal, make sense gitu. Padahal salah ya. CPI itu carinya bukan seperti itu ya. CPI itu basket di tahun dasar di tahun tertentu dibagi tahun dasar gitu. Saya akan kasih tahu intuisinya. Misalnya di tahun dasar basket itu $80 ya. Lalu di tahun tertentu basketnya jadi $100. Berarti hasilnya adalah CPI adalah 100 dibagi 80 dikali 100. Hasilnya adalah 125. Nah, angka 125 ini mau ngomong apa sih? Dia mau ngomong bahwa untuk standar hidup yang sama, biaya hidup itu meningkat 25%. Ya, atau harga menjadi 1,25 kali lipat. Ya, berarti ada kenaikan 25%. Jadi supaya dengan asumsi nggak ada substitution bias dan lain-lain sebagainya dalam masalah CPI itu, ya, maka untuk memenuhi standar hidup yang sama, konsumen perlu mengeluarkan uang lebih banyak sebesar 25% untuk mendapatkan standar hidup yang sama. Nah, itu intuisi dari perhitungan CPI. Itulah sebabnya kenapa rumusnya adalah basket current year dibagi basket di base year kali 100 ya. Jadi dibandingin harganya naik 25% dibandingkan base year. Nah, akan fatal kalau kalian pakai rumus seperti ini. Karena hasilnya akan beda. Kalau kalian pakai rumus seperti ini, hasilnya adalah 20%. Padahal ini apa? Padahal kita cuma mau CPI itu 20%. Seolah-olah harga itu naik 20% dari tahun dasar. Padahal harganya itu naik sebesar 25% kan. Kalau harga naik 20% berarti kan harusnya dari 80 ke 96 kan. Padahal kenyataannya harga dari 80 ke 100. Itulah sebabnya kenapa metode ini kalau kita pakai hasilnya jadi beda dan salah ya. Rumusnya adalah CPI itu basket tahun tertentu, tahun dibagi basket di base year dikali 100. Maka hati-hati ini, perhatikan kalimatnya, berarti harga barang dan jasa di dalam tahun, bukan tahun dasar, tapi tahun yang sedang berjalan ya. Kalau di bahasa Indonesia, current year itu adalah tahun yang sedang berjalan. Nah, berarti yang tahun dasar kita coret. Nah, apa nih? Berjalan dibagi dengan harga barang dan jasa di tahun dasar ya. Nah, terus ingat habis itu dikali 100 bukan dibagi 100 ya. Atau bukan berjalan dikurangi tahun dasar lalu dibagi dengan harga barang tahun dasar lalu kali 100 kayak begini, ini juga salah. Jadi yang benar adalah yang nomor 32 adalah yang opsi C ya. Jadi hati-hati ya. Rumus IHK itu adalah CPI sama dengan basket di tahun tertentu atau tahun berjalan dibagi basket di base year atau tahun dasar dikalikan dengan 100 ya. Terbukti kan ini harga barang memang naik kan dari 80 ke 100 itu memang naik 25%. Tapi kalau kita pakai pendekatan ini harga barang naik 20%, salah padahal naiknya 25%. Kenapa ini hasilnya salah? Ya karena harusnya begini rumusnya ya. Ini secara intuisi juga salah ya. Oke. Baru kalau kita pakai rumus ini buat nyari inflasi dari tahun ke tahun, bukan dari tahun ke base year ya. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.